Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 462 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat 23 Desember 2022 tertulis dalam Yesaya 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Idama nunga hupapita ho ale dale songot perak ikut di bagasan pamurunan di perdangolan au manguji ho. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kita sering mendengar yang disebut dengan Via Dolorosa, yaitu jalan kesengsaraan, jalan penderitaan yang harus ditempuh oleh Yesus untuk menyelamatkan dunia ini dari kuasa dosa, iblis, dan maut yang kekal. Karena kasihnya akan dunia ini, akan manusia yang diciptakannya yang seharusnya kena kutuk, dia sudah hadir melalui Immanuel yang menjadi manusia, Tuhan berserta dengan kita. Yesus juga selalu mengatakan kepada orang-orang percaya bahwa ketika seseorang mengikuti Yesus Kristus, maka dia akan menghadapi begitu banyak penderitaan karena dunia akan menolaknya. Manusia akan menghadapi kesengsaraan ketika dia datang ke dunia. Sebagaimana kita lihat ketika proses kelahiran seorang bayi, ketika seorang bayi lahir, maka dia akan menangis atau dipaksa menangis. Kenapa menangis? Karena dia akan memasuki dunia yang penuh penderitaan, dunia yang penuh kesengsaraan, dunia yang sudah terkutuk. Tetapi Tuhan mengampuni, Tuhan membebaskan itu, Tuhan mengambilnya kembali dari kuasa maut. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita dikatakan bahwa kita akan menghadapi begitu banyak penderitaan, begitu banyak tantangan, begitu banyak kesengsaraan. Tetapi itu semuanya akan kita hadapi bersama-sama dengan pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, karena Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Dan itulah janji yang memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menghadapi penderitaan kesengsaraan itu dengan iman. Bukan lari dari penderitaan, tetapi menghadapi bersama-sama dengan Kristus. Demikian juga firman Tuhan hari ini yang menyatakan kepada umat Israel bahwa umat Israel karena kedegilan mereka, karena kejahatan mereka, karena pelanggaran dosa mereka harus dibuang ke Babel, mereka harus menderita. Tetapi dikatakan di situ bahwa kuasa Tuhan, kasih Tuhan lebih besar daripada semua hukumannya. Itu sebabnya Tuhan merencanakan bahwa Tuhan akan menciptakan masa depan yang baru bagi umat Israel, asalkan mereka tahan uji,
Asalkan mereka senantiasa berbalik daripada dosa-dosa mereka, meninggalkan kejahatan mereka, mengakui kekeliruan mereka, yang mendoakan Tuhan sehingga mereka kembali kepada Tuhan. Itulah yang mau dikatakan kepada kita pada saat ini. Dikatakan ketika Tuhan menciptakan masa depan yang baru bagi umat Israel, mereka diingatkan bahwa itu terjadi hanyalah semata-mata karena Tuhan sendiri. Bukan karena kebaikan manusia, bukan karena permintaan manusia. Tetapi Tuhan bekerja atas dirinya sendiri. Dalam ayat 11 dikatakan, aku melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri. Tuhan akan memuliakan namanya kembali. Nama Tuhan tidak mau dinajiskan oleh karena perilaku umat Israel. Itu sebabnya Tuhan telah memberikan kepada mereka, Tuhan telah memberikan kesempatan kepada mereka dengan menahan amarahnya. Dalam ayat 9 dikatakan, oleh karena namaku aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku aku mengasihi engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Kalau karena perbuatan manusia, manusia sudah harus kena kutuk. Tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan masih mengampuni dosa-dosa kita. Dan itu yang dikatakan kepada kita, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Pemurnian diberikan kepada manusia adalah pemurnian melalui kesengsaraan, dapur kesengsaraan, dapur penderitaan. Di mana ketika manusia itu tahan uji, maka dia akan bersuka cita. Barang siapa bertahan setia dalam segala sesuatu yang dia hadapi, setia sampai akhir, maka dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Oleh karena itu, damang dainang saudara-saudara dikasihi oleh Kristus, mari hadapi segala pergumulan hidup. Kita sudah sampai kepada masa Natal. Mari kita bersukacita karena Natal bukti kepedulian, bukti kasih Allah akan dunia ini, akan manusia yang berdosa. Sehingga dia mau meninggalkan kekayaannya, kekuasaannya, supaya kita menjadi kaya, supaya kita diselamatkan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, baik suka maupun duka, baik sehat maupun sakit, baik untung maupun rugi, kuat ataupun lemah, maka kita akan menghadapi itu semuanya, karena semuanya akan membawa kita kepada sukacita, akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan jika kita tidak lemah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan, jika hari ini Engkau masih memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami dapat menghadapi segala kesengsaraan. Karena kami tahu penderitaan, kesengsaraan, sakit, penyakit, itu juga adalah ujian bagi iman kami. Bagaimana kami bertahan kepadamu, bagaimana kami percaya kepadamu, dan bagaimana kami melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu, mampukan kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih tiala Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oras, Shalom. Hadapilah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu dengan iman yang teguh. Tuhan Yesus memberkati.